Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh pemirsa setia TV Tabalong. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Amelia Husna dalam program acara Sihat seputar informasi kesehatan. Di sini kita akan membahas tentang berbagai macam penyakit yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Baik itu penyakit berbahaya ataupun tidak berbahaya. Baik itu penyakit menular ataupun tidak menular. Dan hari ini tema kita dalam Sihat adalah tentang kesehatan gigi dan mulut. Tapi sebelumnya pemirsa, Amel di sini tidak sendiri. Amel ditemani oleh teman-teman dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong. Terima kasih teman-teman sudah berhadir di sini. Boleh dong Amel cek suaranya? Hai. Hai. Oke, terima kasih. Baiklah pemirsa setia TV Tabalong. Penyakit gigi dan mulut merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi di masyarakat luas. Penyakit gigi dan mulut menjadi penyakit tertinggi ke-6 yang dikeluhkan masyarakat Indonesia. Penyakit gigi dan mulut yang paling banyak diderita adalah seperti penyakit jaringan penyangga gigi atau radang gusi, gigi berlubang, serta masalah bau mulut yang semuanya berkaitan erat dengan perilaku membersihkan gigi dan mulut dalam keseharian. Dalam riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi pada tahun 2018 mengungkapkan pentingnya data kesehatan gigi dan mulut di Indonesia ini karena angka kerusakan gigi di Indonesia mencapai 4-5 gigi per orang. Berbahaya sekali bukan? Data ini merujuk pada riset kesehatan dasar sebelumnya yakni pada tahun 2007, 2010, dan 2013. Maka dari itu untuk membahasnya lebih lanjut, pada kali ini kita sudah menyediakan atau mendatangkan ahlinya, seorang dokter gigi. Tapi siapakah beliau? Langsung saja kita berkenalan. Oke, selamat malam dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat boleh, malam. Dok. Iya, boleh dok kita berkenalan dulu ya dok ya. Boleh, silakan. Karena hari ini kita akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut nih dok. Siap. Boleh perkenalkan dulu dok, namanya dokter siapa? Oke, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Agung Budiarto. Saya kelahiran dari Jawa, Ponorogo ya. Kebetulan dinas tugas di Kalimantan ini karena dulu waktu setelah lulus 2006 tuh wajib program PTT daerah wajib itu dan tidak boleh di Pulau Jawa, jadi harus ke Kalimantan dan pilihannya di Kalimantan Selatan ini saya Tabalong. Di Tabalong dari 2006 ya dok dari ya? 2006 ya. Sampai 2019 sekarang? Sampai sekarang ya. Berarti udah kurang lebih udah menjalani hampir 13 tahun ya dok ya? 13 tahun ya, sudah jadi orang Kalimantan. Oh, udah jadi orang Kalimantan, iya. Kalau boleh tahu sekarang dokter tugas di mana nih dok? Mulai pertama datang, kebetulan saya ditugaskan di Puskesmas Kelua. Oke, di Puskesmas Kecamatan Kelua. Sampai dengan sekarang dok? Sampai dengan sekarang ya. Oh, sampai dengan sekarang. Jadi dulu itu waktu datang, pertama kali itu puskesmas di Tabalong nih yang ada dokter giginya itu kalau ndak salah itu cuman yang di kota-kota saja, sekitar 3 atau 4 aja. Pas rombongan saya itu sekitar ya 12 orang ditempatkan di Kalimantan sini. Ya. Alhamdulillah masih bertahan ya dok ya di Tabalong sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya. Kalau boleh tahu nih dok, selama dokter menjadi dokter gigi yang bertugas di Kelua di Kabupaten Tabalong, masalah kesehatan gigi dan mulut ini yang paling sering dok, yang paling sering dokter temui itu tentang apa sih dok? Oke, jadi masalah paling banyak sekali ditemui di tempat kerja itu paling banyak itu adalah gigi berlubang ya, keluhan gigi berlubang, cabut gigi, dan rata-rata pasien-pasien yang datang tuh dia datang tuh sudah dengan keluhan yang luar biasa. Luar gitu. biasa, berlubangnya bukan yang kecil lagi ya dok ya? Sudah parah lah istilahnya. Parah. Apa sih dok penyebab gigi berlubang ini sebenarnya dok? Penyebab gigi berlubang nih sebenarnya ada 4 faktor ya penyebabnya ya. Bisa karena apa? Yang pertama itu harus ada apa dari gigi kita sendiri. Terus kedua
dari sisa makanan yang ada. Terus ketiga waktu, dan keempat adanya kuman atau bakteri. Oke, boleh dok kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi dari gigi kita sendiri ya dok ya. Dari gigi kita sendiri ini apakah maksudnya gigi kita yang memang rapuh atau bagaimana dok? Jadi gini, untuk menjadi keadaan gigi yang berlubang untuk karies itu dari keempat macam tuh harus ada ya. Oh harus ada harus keempatnya. ada. Ya kalau nggak ada giginya mana bisa berlubang, kan nggak ada. Kalau gigi ompong kan nggak mungkin. Iya. Terus ya sebelum ke proses gigi berlubang tuh kita harus mengetahui dulu struktur anatomi gigi kita tuh seperti apa. Jadi struktur anatomi gigi kita tuh ada 3 bagian ya. Kalau gigi kita tuh dibelah secara horizontal gitu, iya vertikal. Nanti ada bagian-bagian yang bagian luar yang paling keras tuh apa? Bagian terluar dari gigi kita yang paling keras sekali itu adalah email. Itu bagian yang pertama. Terus yang kedua, di bawahnya email ada dentin ya. Terus yang bagian ketiga paling dalam sendiri itu adalah rongga pulpa yang isinya itu pembuluh darah dan saraf gigi. Oke. Terus untuk prosesnya dari Bisa berlubang bisa gitu berlubang ya, dok, itu ya. Prosesnya untuk gigi bisa menjadi berlubang, kita contohkan misalnya paling banyak ditemui itu gigi geraham. Gigi geraham. Gigi geraham, gigi belakang, gigi Kenapa paling itu, belakang. Dok? Paling sering kita temui. Dari bentuk morfologi giginya geraham itu kan di permukaan itu kan seperti ada kayak celah-celahnya gitu ya. Iya. Itu namanya pit dan fisur gigi ya. Jadi apabila tertumpuk makanan atau sisa makanan yang sudah lama nggak dibersihkan, lama-kelamaan akan terjadi timbunan kuman di situ. Kumannya akhirnya menghasilkan asam sehingga menyebabkan kondisi di sekitar pit dan fisur dari gigi geraham itu akhirnya mengalami istilahnya kalau kita itu demineralisasi ya. Akhirnya lambat laun, setelah proses laun akhirnya menjadi giginya bisa berlubang ya. Berlubang terus itu belum dirasakan sama pasiennya biasanya. Belum. Nanti biasanya kalau sudah sampai ke posisi yang ketiga tadi dari ruang pulpa ya, yang isinya kan saraf sama pembuluh darah ya. Baru pasiennya ngeluh pasti. Nah, kondisi itu baru mereka ngerasa ya dok. Ngerasa dan mau berobat. Jadi itu tadi. Jadi itu tadi makanya kebanyakan pasien datang tuh kondisinya sudah parah ya dok sudah ya. Parah, ya. Padahal apakah bisa diketahui gejala-gejala awal gigi akan berlubang itu dok? Sebenarnya bisa diketahui ya. Kalau pasien sendiri ngelihat, yang jelas kita nggak bisa ngecek. Jadi untuk mengetahuinya itu sebelum timbul rasa sakit tuh sebaiknya ya itu tadi harus kontrol rutin ke layanan kesehatan kan, puskesmas atau ke dokter gigi praktek tuh sebaiknya emang harus selalu dikontrol, baik itu timbul sakit atau belum sakit. Sebaiknya sebenarnya kalau gigi itu sebelum ada keluhan sakit harus diperiksakan. Soalnya kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa ngelihat kondisi gigi, apalagi yang bagian atas belakang itu kan nggak bisa melihat kita. Ya. Kalau semisal nih dok, katanya kalau ada gigi berlubang di bagian atas dan parahnya kalau sampai dicabut dok, katanya akan berpengaruh terhadap mata. Yang lebih parahnya lagi katanya dapat menyebabkan buta nih dok. Itu benar atau salah sih dok sebenarnya? Ya banyak sekali sih ya, itu ibaratnya tuh pertanyaan yang sering sekali pasien tanyakan apabila mereka mau cabut gigi, terutama gigi-gigi bagian atas. Rata-rata mereka emang tanyanya pertamanya itu, dok nanti apa bisa menyebabkan buta ya? Katanya ya, dok, gitu. Ya? Jadi sebenarnya itu gimana dok? Jadi sebenarnya bisa kita jelaskan gini sebelumnya. Persarapan antara gigi dengan mata itu kan berlainan ya. Di sini kita bisa jelaskan bahwa persarafan di kepala ini sebenarnya banyak sekali, ada 12 macam cabangnya itu. Dan untuk yang ke bagian mulut itu ada tiga saraf besar, namanya saraf trigeminal ya. Jadi di bagian sini ini ada 3. Yang pertama ini
cabangnya ke sini, ke bagian atas ini nih. Ke bagian atas. Namanya apa, saraf ophthalmicus. Jadi ke bagian apa? Mata sini ke bagian ya. mata. Terus yang cabang kedua ini ke bagian atas gigi sini atau maksila. Yang ketiga ke bagian mandibula, apa nervus mandibularis. Kalau yang di tengah tadi nervus maxillaris gitu. Jadi yang berhubungan langsung dengan gigi itu bukan yang atas ya dok ya? Enggak, jadi apa ya? Kalau misalnya kita ibaratnya mau cabut gigi atas ya, otomatis kan dia kan sudah berlainan kan dengan saraf mata itu. Beda saraf ya dok ya, Beda jadi saraf, tidak ada kaitannya sebenarnya. Nggak ada kaitannya, cuman ada kondisi-kondisi tertentu memang apa ya, infeksi gigi rahang atas itu bisa meluas, menyebar sampai ke bawah sana. Banyak sekali kita temuin di tempat praktek atau puskesmas itu dengan kondisi pembengkakan sampai di bawah mata itu. Itu biasanya karena apa? Infeksi gigi biasanya bagian taring sini. Bagian taring sampai ke geraham sini. Biasanya kondisinya memang sudah parah sekali. Sudah parah sekali. Selain menyebabkan kebengkakan di bawah mata, dok, apakah dia akan menyebabkan yang lainnya juga atau hanya sekedar akan bengkak saja? Untuk infeksi-infeksi yang lebih parah atau yang lebih ekstrim mungkin bisa malah apa ya, bisa menyebabkan kalau ada di situ sel kanker mungkin bisa aja dia menyebar ke jantung atau lewat pembuluh darahnya situ kan. Malah bisa lebih parah lagi ya dok ya? Lebih parah lagi. Jadi makanya kalau berobat gigi mau cabut tuh biasanya kan kita ada tes kan. Ada tes. Ada sakit enggak. Jadi harus jujur emang pasien itu. Terkadang ada yang maksa karena saking nggak tahannya ya. Kebanyakan kan saking nggak tahannya pengen segera dicabut itu biasanya langsung aja bilang pengen dicabut pengen gitu dicabut ya, dok, ya? Jadi ditahannya itu rata-rata seperti itu ya. Cuman resikonya emang banyak sekali ya dok ya resikonya selain cuman sekedar kebengkakan tadi. Selain itu dok, opsi lain nih dok saat gigi berlubang memang apakah harus ditambal dok atau masih ada cara lainnya? Oke ya. Jadi untuk gigi berlubang tuh tidak apa ya, tidak selalu harus dicabut ya. Sebenarnya banyak alternatif lain untuk bisa mempertahankan gigi. Sebenarnya untuk di bidang gigi ini kita ibaratnya pencabutan itu adalah pilihan yang paling terakhir. Terakhir ya paling dok, terakhir ya. Paling terakhir. Jadi misalnya gigi berlubang sudah timbul sakit, itu nantinya bisa kita lakukan tindakan perawatan saluran agar ya. Jadi otomatis harus dimatikan tuh giginya, di non vitalkan ibaratnya. Oke, dengan perawatan apa tadi dok namanya? Perawatan saluran akar. Jadi nanti kan yang tadi struktur gigi kan ada 3, email, dentin sama saluran pulpa kan ya. Jadi di saluran pulpanya itu kita ambil semua, kita bersihkan, terus kita isi dengan bahan khusus. Ya ibarat kayak kita ngecor itu, kita cor tutup padat, baru nanti bisa kita untuk selanjutnya bisa ditempel lagi atau dibuatkan mahkota gigi. Dibuatkan mahkota ya dok? Apa itu dok? Dibuatkan mahkota? Jadi mahkota itu apabila misalnya kerusakannya itu sudah parah ya dok? Sudah parah ya, sudah parah. Jadi kalau kita tempel sudah nggak bisa, nggak ada untuk dinding penahannya itu nggak ada. Jadi kita buatkan kayak sarungnya gitu, mahkotanya gitu. Jadi bisa nempel lagi ya dok ya? Bisa bagus lagi itu nanti. Selain itu dok, berbahaya nggak sih dok sebenarnya menambal gigi atau dengan mahkota tadi? Apakah akan ada dampaknya dok? Apakah ada efek sampingnya? Justru dengan dilakukan perawatan saluran akar yang bagus dan benar, terus direncanakan dengan penambalan atau mahkota, tentunya akan mengembalikan fungsi dari gigi itu tadi dan aman pastinya. Aman pastinya ya dok ya. Yang jelas harus dibawa ke tempat yang benar ya. Betul. Karena sekarang banyak sekali ya dok ya tempat-tempat yang sebenarnya bukan dokter gigi tapi lebih ke abal-abal gitu ya dok ya. Karena banyak sekali masalah itu terjadi apalagi di sosial media kalau kita lihat dok. Ya ini mungkin karena apa ya, semakin luasnya informasi sosial media ya. Jadi dan apa ya,
Untuk praktek-praktek yang seperti itu sebenarnya itu harus ada izinnya. Iya, betul. Harus ada izinnya dan tidak semua tindakan tuh harus dilakukan. Bisa dilakukan dengan sembarangan ya, Dok? Dengan sembarangan. Soalnya untuk pemeriksaan pemasangan gigi atau yang lainnya itu harus benar-benar steril, pemeriksaannya harus menyeluruh. Dan tentu udah ada bekal-bekalnya dulu waktu kuliah ya, Dok ya? Tentunya. Oke. Ibaratnya kalau cuman masang aja semua pasti bisa. Pasti bisa, Cuman untuk iya. menjaga perawatan yang lainnya itu loh yang susah. Itu ada ilmunya ya, Dok? Ada ya? ilmunya itu. Oke, kalau begitu, Dok, infonya kita simpan dulu karena kita akan break. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sihat seputar informasi kesehatan.